Hai pemirsa, kembali lagi di Rumah La Liga bersama saya, Natasha Germania. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga semangat tentunya ya. Dan untuk itu di Rumah La Liga pekan ini, Natasha tentunya sudah ditemani oleh Bung Sabto. Halo Bung Halo Sabto, Nat, gimana kabarnya? sehat, alhamdulillah Sehat sehat. terus ya, merah-merah nih kita. Nah, yang menarik adalah pemirsa, tim-tim La Liga ini telah memainkan 2 pertandingan ya dalam kurun waktu 7 hari, yaitu week ke-10 dan juga 11. Padatnya jadwal ini tidak mempengaruhi performa dari tim-tim besar, terutama seperti tim Real Madrid dan juga Barcelona nih. Dan juga tim rumah La Liga memiliki informasi mengenai pekan lalu. Nah, untuk itu kita simak bareng-bareng yuk, ini dia. Real Madrid menyapu bersih laga pekan ke-10 dan ke-11 dengan kemenangan. Ketika melawan juri kunci LC, Los Galacticos menang telak 3-0. Gol demi gol, Real Madrid dicetak oleh Federico Valverde, Karim Benzema, dan Marco Asensio. Bagi Asensio, ini adalah gol pertamanya di musim ini bersama Real Madrid. Uniknya, sebenarnya Real Madrid menggetarkan 6 kali gawang LC. Namun 3 gol pasukan Carlo Ancelotti dianulir setelah wasit melihat VAR. Kemenangan selanjutnya Real Madrid diraih saat melawan Sevilla pada pekan ke-11. Pundi-pundi gol Real Madrid dicetak oleh Luka Modric, Lucas Vazquez, dan Federico Valverde. Sedangkan gol sematawayang Sevilla dilesakkan Eric Lamela. Raihan poin sempurna ini membuat Real Madrid tak bergeser dan puncak klasemen sementara La Liga Santander 2022-2023. Hasil sempurna juga diraih sang rival Barcelona. Ketika melawan Villarreal, anak asuh Xavi Hernandez menang meyakinkan 3-0. Pada laga ini, 3 gol Barcelona dicetak hanya dalam waktu 7 menit. Robert Lewandowski menjadi jagoannya dengan mencetak 2 gol, sedangkan 1 gol lagi dicetak Ansu Fati. Kemenangan lebih besar diraih Barca saat melawan Athletic Club. Blaugrana menang 4-0. Ousmane Dembélé, Sergi Roberto, Robert Lewandowski, dan Ferran Torres masing-masing mencetak 1 gol. Tambah 6 poin membuat Barcelona menempel ketat Real Madrid di peringkat kedua. Dan berikut adalah hasil lengkap pertandingan pekan ke-10 dan ke-11 La Liga Santander 2022-2023. Dan berikut adalah klasemen sementara La Liga Santander 2022-2023 pada pekan ke-11 ini. Yap, kemenangan Real Madrid dan juga Barcelona di 2 pertandingan pekan lalu membuat kedua tim ini masih saling berjibaku. Atletico Madrid yang tidak terkalahkan di 5 laga terakhirnya ini kokoh ya di peringkat ketiga dengan koleksi 23 poin. Namun hasil negatif diraih nih dari peringkat 4 atau 5 dan juga 6 yakni Real Sociedad, Real Betis, serta Athletic Club dan juga kalah dari lawan-lawannya. Sementara itu pemirsa di papan tengah ada Rayo Vallecano, Valladolid dan juga Mallorca yang masih berambisi nih untuk bisa menembus 10 besar. Langsung kita tanya yuk sama Bung Sabto gimana nih melihat papan klasemen sementara. Iya, Madrid, Barcelona ya, masih di papan atas. Iya. 2 tim ini ngebuktiin bahwa mereka berada di level yang berbeda ya, Iya. dibanding pesaing lain. Terus mengalami kemenangan, walaupun Barcelona ketika di El Clasico sempat kalah ya. Sempat kalah, saya juga nonton. Sesuai prediksi memang. Sesuai prediksi ya. Saya menjagokan Madrid waktu itu menang, tapi habis itu Barcelona bisa bounce back. Yes. Mereka bisa menang 2 pertandingan berturut-turut. Dan juga meyakinkan ya, menang 4-0 lawan Bilbao dan juga 3-0 melawan Villarreal. Itu suatu bukti bahwa Xavi akhirnya bisa mengubah komposisi ya. Dari tadinya memakai Busquets apa enggak, siapa yang layak jadi gelandang bertahannya, siapa yang layak untuk menjadi gelandang serangnya, akhirnya ada permutasi posisi yang dilakukan Xavi dan itu berbuah positif, akhirnya mereka mendapatkan 2 kemenangan beruntun. Dan Madrid ya, selalu Madrid dengan komposisi apapun yang dimainkan oleh Ancelotti, mereka selalu bisa tampil dengan level tertinggi. Betul, maksimal, pergantian pemain juga selalu dilakukan, tapi mereka tetap bisa meraih kemenangan. Artinya memang 2 tim ini berada di level yang seperti saya katakan tadi, berbeda dengan tim-tim yang lain. Cuman yang menarik adalah di bawahnya Atletico Madrid ya. Atletico Madrid yang sebenarnya terus ini ya membuntuti ya Mas. Iya, karena kita sempat singgung di awal, ada perubahan yang coba dilakukan oleh Diego Simeone. Mereka mencoba untuk tampil lebih agresif dengan ball possession yang lebih tinggi.
tapi akhirnya balik lagi ke settingan awalnya Simeone karena memang tim ini seperti dibentuk untuk bisa memainkan sepak bola yang pragmatis justru. Mereka dengan low block, dengan bertahan, tapi mereka untuk mencoba untuk melakukan serangan-serangan balik. Dan itu jauh lebih efektif dibandingkan mereka mencoba melakukan ball possession. Mereka tampil lebih baik dari sisi permainan, tapi nggak menang. Artinya ini bukan yang dimauin oleh Simeone. Akhirnya mereka bisa menang dan kalau kekalahan tim di bawahnya memang Sociedad tadi, walaupun itu mereka juga sebelumnya menang 5 kali berturut-turut loh. Akhirnya mereka kalah dari Valladolid. Mereka kehilangan salah satu striker mereka, Sorloth, jadi agak menjadi wajar ketika mereka kalah. Lalu Betis memang ketemu Atletico Madrid dan ketika Betis kalah, pelatih mereka Pellegrini mengatakan bahwa Atletico datang bukan untuk menang, tapi mereka tidak mau kalah. Tapi justru mereka yang menang. Sementara Betis mencoba untuk menang, tapi mereka kalah. Dari sisi permainan jauh Betis lebih mendominasi, tapi lagi-lagi Atletico dengan pragmatisme mereka justru bisa meraih kemenangan. Jadi memang komposisinya mungkin sampai akhir musim akan seperti ini ya. Sociedad, Real Betis akan beradu di papan tengah untuk memperebutkan tiket menuju Liga Champions. Iya, menarik banget ya persaingan di papan atas ini luar biasa. Apalagi tim-tim bermental baja nih seperti Real Madrid, Barcelona dan juga Atletico Madrid yang meraih kemenangan. Sementara tim-tim yang kerap membuat kejutan seperti Athletic Club, terus habis itu Real Betis dan juga Sociedad justru harus tumbang. Nah, apakah mental dan juga kedalaman skuad menjadi faktor penentu nih Mas? Ya, untuk Betis memang ketika di awal sempat mengalami beberapa kehilangan pemain ya. Nabil Fekir sempat tidak bisa bermain, Juanmi sampai sekarang juga masih mengalami cedera. Itu pemain-pemain kuncinya pemain ya? kunci mereka dan dari musim kemarin mereka juga menjadi pemain kunci dan sekarang mereka tidak bisa bermain. Tapi Fekir sudah kembali dan terlihat sekali ketika tim komposisinya tidak begitu imbang. Apalagi tim-tim ini kan juga tampil di Eropa juga. Betul, jadwalnya padat ya. Jadwalnya sangat padat. Kita bicara tidak hanya 7 hari 2 pertandingan, tapi sebetulnya 3 dan 4 pertandingan. Mereka bermain juga di midweek juga di Liga Eropa. Jadi ketika tidak bisa membagi skuad dengan kedalaman yang kurang dibandingkan tim-tim besar La Liga lainnya, memang agak sulit untuk bisa tampil di level tertinggi. Cuman kalau saya melihat sebetulnya mereka masih berada right on track ya. Di Eropanya pun Betis masih mimpin klasemen, Sociedad pun masih mimpin klasemen, bahkan di atas Manchester United. Dan itu artinya mereka berada di jalur yang benar untuk bisa lolos di Eropa dan juga tampil di La Liga, berada di peringkat ke-5 ke-6. Jadi saya rasa ini bukan sebuah hal yang patut disayangkan untuk kedua tim ini, karena ini justru kedua tim yang bisa dikatakan tampil cukup mulus di dua kompetisi yang mereka lalui. The most important thing adalah mereka yang tadi katakan sama Mas Sabto masih right on track, tinggal pinter-pinter ya pelatih aja untuk bisa merotasi para pemainnya ya, melihat bagaimana jadwalnya yang padat dari minggu ke minggu. Dan juga Real Madrid dan Barcelona nih menyapu bersih 2 laga pada pekan lalu dengan produktivitas yang juga sangat bagus. Ini 2 tim memang luar biasa balap-balapan terus dan sekarang mereka berbeda terpaut 3 poin aja ya Mas ya? Iya. Ya memang di Barcelona mengandalkan Lewandowski, tapi saya lihat beberapa pergantian pemain yang menemani Lewandowski. Karena sering sekali Barcelona ketika tampil bersama Lewandowski, terkadang di beberapa partai seperti terisolasi. Dia tidak mendapat umpan sehingga terlihat tidak bisa memberikan kontribusi. Ya walaupun sekarang golnya sudah 12. Tapi kalau dia tidak mendapat umpan, sama aja sulit bagi dia untuk bisa berkreasi. Dia bukan tipe pemain yang bisa gocek-gocek kayak Messi lalu mencetak gol dengan seorang diri, tapi dia butuh pasokan dari rekan-rekannya. Butuh supply ya. Butuh supply, dan itu sudah mulai dibenahi oleh Xavi. Pergantian di lini depannya pun berapa kali rotasi, siapa yang main, apakah Rafinha Dembele, apakah Ansu Fati, Ferran Torres, itu selalu coba dirotasi oleh Xavi dan akhirnya positif ya di 2 pertandingan terakhir. Lewa bisa mencetak masing-masing 2 gol. Nah, tapi kalau menurut Mas Sabto sendiri, sebetulnya siapa pemain yang memang cocok untuk mendampingi Lewandowski di depan? Ya memang butuh berapa bukti ya untuk Xavi akhirnya bisa melakukan sebuah perubahan. Ketika saya katakan pertandingan melawan Inter Milan di Liga Champions disusul oleh Clasico melawan Real Madrid, itu akan menjadi sebuah ajang bagi Xavi untuk menyusun tim ke depannya yang paling bagus yang mana sih? Karena kan dia selalu melakukan rotasi. Awalnya Rafinha Dembele, tetapi di 2 pertandingan saja dia bagus. Tetapi ketika dimainkan terus-menerus, Rafinha lebih banyak kontribusinya tidak optimal gitu. Walaupun mereka diganti posisinya ke kiri ke kanan, tapi kalau dimainkan berbarengan, tidak pernah secara optimal mereka dapatkan hasil. Tetapi ketika masuk Ansu Fati, ketika Ferran Torres coba di posisi itu, bahkan di pertandingan terakhir, Pedri yang tadinya selalu sebagai seorang gelandang, tapi dimainkan di posisi penyerang kiri, ternyata tampilnya sangat luar biasa. Jadi komposisi ini yang coba dibuat oleh Xavi yang akhirnya bisa mendapatkan hasil yang positif bagi
bagi Barcelona. Iya, setuju sekali apa yang dikatakan Mas Sabto juga. Dan kalau misalkan kita membahas juga tentang Atletico Madrid, tadi sudah sempat diinformasikan juga sama Bung Sabto bagaimana melihat Atletico Madrid yang memang mulai konsisten ya di musim ini, karena dari 5 laga Atletico meraih 4 kemenangan dan hanya 1 kali imbang. Jadi so far so good, on the right track ya Mas? Ya, untuk Atletico kembalinya Griezmann ya, yang Kembali, penting ya. Karena kan di awal musim sempat ada klausul yang tidak membolehkan dia untuk tampil lebih dari 30 menit di setiap pertandingannya. Karena kalau dimainkan lebih dari 30 menit, mereka harus bayar ke Barcelona sebesar 40 juta euro. Mereka nggak mau bayar itu. Jadi walaupun kelebihan 1 menit juga dihitungnya tetap harus bayar ya? Tetap harus bayar. Akhirnya dimainkan hanya boleh 30 menit. Dan dia tidak bisa tampil optimal. Setiap dimainkan kok cuma 30 menit, 30 menit gitu. Tetapi sekarang setelah akhirnya itu settle, mereka bisa tampil, dia bisa membayar hanya dengan 20 juta euro. Akhirnya Griezmann menjadi pemain inti dan kebukti 3 pertandingan terakhir 3 gol dicetak oleh Griezmann. Wah, berarti ini adalah puzzle yang memang untuk ini ya melengkapi skuad dari Atletico Madrid. Sejumlah pemain menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol ke gawang lawan. Dan berikut adalah daftar top skor sementara La Liga Santander 2022-2023. Ya, ini dia Robert Lewandowski yang memimpin sendirian daftar top skor sementara La Liga Santander 2022-2023 dengan koleksi 12 golnya. Sementara ada 2 pemain yang paling mendekati Robert Lewandowski, yaitu ada Joselu dan juga Borja Iglesias dengan 7 gol. Federico Valverde menjadi pencetak gol terbanyak Real Madrid dengan 6 golnya. Koleksi Valverde sama nih dengan Iago Aspas dari Celta Vigo. Oke, sebelum kita membahas deretan top skor sementara nih, tim rumah La Liga sudah memiliki 5 gol terbaik selama bulan Oktober. Langsung aja yuk kita simak bareng-bareng, ini dia tayangannya. Federico Valverde seolah menjadi bintang utama Real Madrid musim ini. Selain menjadi top skor sementara klub, pengawal Uruguay itu juga rajin mencetak gol indah. Salah satu gol ciamiknya dilesakkan saat duel El Clasico melawan Barcelona. Mendapat umpan Mendy dari sisi kiri, Valverde berhasil mencetakkan jala Ter Stegen. Selanjutnya ada Adrian Mbarba yang mencetak gol manis. Dipercaya menjadi algojo tendangan bebas, tendangan pemain berusia 30 tahun itu mengalir deras dan tak mampu dihalau Juan Carlos. Gabri Veiga turun masuk dalam jajaran pencetak gol terbaik bulan ini. Ia melewati 2 pemain lawan sebelum melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol ini menjadi penentu kemenangan Celta Vigo atas Real Betis yang berkesudahan 1-0. Di peringkat kedua ditempati Rodrigo Riquelme. Ia mengecoh 1 pemain lawan dan melakukan tendangan spekulasi ke sudut kanan gawang Alex Remiro. Namun sayang, Riquelme gagal menyelamatkan Girona dari kekalahan. Di akhir laga, Girona tumbang 3-5 dari Real Sociedad. Gol terbaik bulan Oktober dipersembahkan untuk Nemanja Kudic. Berawal dari olah bola Isco untuk dikirimkan ke Kudic, tanpa ampun pemain kelahiran Serbia itu melepaskan bola yang meluncur bebas dan manis ke gawang lawan. Ini merupakan satu-satunya gol di partai tersebut dan Sevilla menang 1-0 atas Mallorca. Oke, langsung yuk kita tanya sama Bung Sabto bagaimana melihat daftar top skor sementara La Liga. Ini kayaknya kita jangan bosan-bosan ya untuk membahas Lewandowski sebetulnya, Mas. Ya memang pemain ini didatangkan untuk bisa menjadi jawaban ya dari Barcelona. Mereka nggak pernah punya striker nomor 9 lagi setelah Suarez cabut yang betul-betul berkualitas ya. Akhirnya mereka dapatkan dan Lewandowski langsung bisa menjawab. Kita pernah singgung, ini pemain dari kualitasnya bagus, positioningnya bagus, eksekusinya juga luar biasa, tapi secara mental dia juga bisa membuat timnya tampil lebih baik. Jadi itu memang sisi positif dari seorang Lewandowski. Dan saya katakan tadi juga dengan beberapa perubahan pemain, banyak yang memberikan umpan ke dia, pemain-pemain berbeda yang memberikan umpan, akhirnya bisa membuat Lewandowski berada sendirian di atas dengan 12 gol. Itu suatu bukti bahwa pemain ini walaupun datang dari Bundesliga, orang bilang bahwa liga yang berada di bawah liga yang lain, tapi ternyata dia menjadi top scorer di Liga Spanyol ya, di La Liga. Jadi memang wajar kalau Lewandowski berada di paling atas. Apalagi di bawahnya memang Benzema belum 100% fit. Top scorer La Liga musim kemarin dengan 27 gol, tapi di musim ini mengalami cedera sehingga tidak selalu dipasang sebagai starter. Jadi wajar kalau gol dia juga tidak sebanyak yang didapatkan oleh Lewandowski. Dan lagi-lagi Spanyol selalu berbicara dengan
pemain-pemain yang biasanya yang selalu ada di papan atas ya, pemain-pemain besar gitu. Cuman mereka juga punya sebetulnya pemain-pemain lokal seperti José Lu tadi kita sempat disebut. Bagi Espanyol dia sudah mencetak 7 gol. Lalu Borja Iglesias bagi Real Betis juga sudah mencetak 7 gol. Ini dua pemain senior ya. José Lu 32 tahun, sementara Borja Iglesias 29 tahun. Dua-duanya juga cukup stabil untuk bisa mencetak gol. Borja Iglesias 5 musim terakhir 4 kali 2 digit. Artinya pemain ini selalu mencetak gol cukup banyak. Lalu José Lu juga dalam 3 musim terakhir bersama Alaves juga selalu 2 digit. 14 gol, 11 gol, 11 gol. Jadi memang pemain-pemain yang punya kualitas untuk selalu berada di papan atas dalam jajaran top scorer. Kalau José Lu belum dapat kesempatan masuk timnas, Borja sudah sekali sempat mencicipi pertandingan timnas bersama Spanyol di usianya sudah 29 tahun. Itu telat ya Mas kalau 29 tahun? Iya, bisa dibilang late bloomer ya. Tapi memang sulit ya kalau kita bicara Spanyol untuk bisa mendobrak di depan memang masih ada Alvaro Morata yang striker utamanya Spanyol. Masih ada Dani Olmo juga striker Spanyol yang tampil di Bundesliga. Jadi ada beberapa pemain yang memang sulit untuk ditembus. Tapi paling tidak beberapa pemain yang coba dimainkan oleh Luis Enrique sebagai pelatih timnas menunjukkan bahwa pemain-pemain seperti ini bisa diberi kesempatan untuk masuk ke timnas. Jadi jawaban dari mereka adalah mereka selalu tampil konsisten ya di setiap musimnya. Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalnya kita lihat ini masih awal musim ya. Jadi artinya masih cukup waktu, ada banyak nih untuk bisa menyusul. Mungkin Lewandowski bisa disusul. Tapi sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin tentang Louis ini unggulnya sebetulnya cukup banyak ya, yaitu 5 gol dari saingan terdekatnya nih. Ini apakah berarti Lewandowski sudah tidak memiliki saingan lagi Mas di La Liga? Apalagi tadi kita Mas Sabto udah bahas tentang bagaimana Benzema yang mengalami cedera di musim ini. Iya, selama Benzema tidak tampil secara reguler di setiap pertandingan, tidak mendapatkan pasokan gol juga, tidak bisa menambah gol juga, saya rasa Lewandowski yang secara kebugaran juga bisa dibilang jarang mengalami cedera, sehingga selalu fit di setiap pertandingan, saya rasa bakal sulit ya untuk bisa melewati pencapaian Lewandowski. Saya rasa di akhir musim Lewandowski menjadi kandidat terkuat menurut saya yang akan meraih LPGC atau gelar top scorer dari La Liga. Oke, jadi itu sebenarnya realistis ya kalau misalkan kita ngebayangin bagaimana Lewandowski mungkin di akhir musim bisa menerima penghargaan gitu, Mas? Iya, sangat realistis ya melihat bagaimana kontribusi teman-temannya yang selalu bisa mendorong Lewandowski untuk selalu mencetak gol. Di beberapa pertandingan memang sempat agak sedikit mandek, bola tidak dapat pasokan pada Lewandowski, sehingga dia sulit untuk bisa berkreasi. Tetapi ketika mendapatkan pasokan, dan ini sudah terbukti di beberapa pertandingan terakhir, sudah semakin jalan umpan-umpan and passing yang dilakukan pemain-pemain Barcelona untuk Lewandowski, sehingga tugas dia untuk mencetak gol akan peluangnya semakin besar ya ketika selalu mendapat pasokan, dan di akhir musim saya yakin dia akan menjadi top scorer dari La Liga musim ini. Oke, menarik sekali. Dan kalau misalkan kita membahas tentang tim lain nih ya, ada Federico Valverde yang menjadi tulang punggung dari tim Real Madrid dalam mencetak gol. Saat ini dia menjadi top skor sementara dengan 6 golnya. Nah, bagaimana Bung Sabto melihat hal ini? Ya, sejak awal musim saya selalu katakan bahwa siapa pemain Real Madrid yang progresnya paling baik. Ya, selain Vinicius Junior, Federico Valverde. Kita lihat di bawah Ancelotti dia menjadi pemain yang begitu komplit dari sisi ketenangan, dari sisi positioning, dari sisi pengambilan keputusan untuk memberikan umpan atau menembak. Tembakannya juga luar biasa. Thibaut Courtois, kiper mereka, mengatakan bahwa ini pemain tendangannya keras banget dan sulit untuk bisa ditepis. Dan berapa kali dia membuktikan dengan gol-gol tembakan jarak jauh yang begitu keras, akurat juga ya. Begitu akurat sehingga wajar ketika dia menjadi top scorer Real Madrid ya. Walaupun yang didorong menjadi top scorernya adalah Vinicius atau Rodrigo yang sebetulnya ada di depan, tetapi Valverde justru di posisi yang tepat selalu bisa memberikan jawaban dengan gol-golnya. Iya, menarik ya kalau misalnya kita lihat bagaimana koleksi dari Valverde hanya berjarak 4 gol nih dengan target dari Ancelotti ya ini 10 gol. Ini apakah target tersebut bisa segera terrealisasi, Mas? Sangat bisa, dan yang menarik dari ini adalah Ancelotti bilang, saya yakin kamu akan mencetak 10 gol. Kalau kamu nggak mencetak 10 gol, saya akan pensiun jadi pelatih. Karena dia tahu udah pasti tembus 10 gol ya Mas ya. Akan tembus 10 gol, dan Valverde justru dia bilang, gue nggak mau dia sampai pensiun. Gue pengen dia tetap jadi pelatih Madrid. Makanya gue mati-matian untuk mencetak 10 gol. Tapi kayaknya nggak seperti itu. Iya. Tapi bagaimana yang tadi saya katakan, ini pemain sudah begitu mature dari sisi permainan, datang di usia 18 tahun, sekarang 24 tahun, sudah menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang yang menurut saya
salah gelandang terbaik di Eropa saat ini, one of the Hmm. best adalah Valverde, dan urusan mencetak gol sudah semakin matang keputusannya, dan target 10 gol sampai akhir musim saya rasa Iya. akan lewat. Target 10 gol sepertinya justru akan lebih, iya nggak sih Mas? Bisa Ya, lebih kan? Apalagi bisa ini kan masih 12, awal 14 ya. musim, Ya. 12, 14 kurang lebih segitu. Oke. Tidak ada bosan-bosannya untuk membahas dua raksasa La Liga, yakni Real Madrid dan juga Barcelona. Saat ini kedua tim menjadi tim yang paling produktif dengan sama-sama mencetak 28 gol. Dan melihat dari kedua tim ini secara jumlah gol memang sama, tapi sebetulnya secara pembagian jumlah gol di setiap pemainnya ini cukup berbeda. Nyaris setengah seluruh gol dari Barcelona dicetak oleh Robert Lewandowski. Sementara gol terbanyak kedua dicetak oleh Ansu Fati dengan koleksi 3 golnya. Bagaimana Bung Sabto melihat hal ini? Tapi kalau misalkan ngebahas tentang Barcelona, lebih ke highlight itu lebih ke Lewandowski atau Ansu Fati. Bagaimana dengan pemain yang lain juga? Ya Lewandowski sudah pasti ya. Hmm. Memang ini didatangkan untuk bisa dikasih oper lalu mencetak gol. Iya. Dan itu begitu berjalan bagi Iya. Barcelona, pasokannya juga begitu berjalan mulus. Cuman kan masalahnya ketika Lewandowski dijaga ketat sehingga terisolasi sehingga sulit mencetak gol, harusnya kan bola datang atau gol-gol datang dari pemain-pemain lain. Itu yang sekarang masih menjadi masalah bagi Barcelona. Ya walaupun sebetulnya di musim ini ada 11 pemain berbeda yang masuk ke score sheet. Artinya sudah cukup tersebar juga bagi Barcelona. Cuman memang tidak sebanyak Lewandowski, jauh sekali tadi Nat katakan. Iya. Ansu Fati baru mencetak 3 gol. Tapi Ousmane Dembele juga sebetulnya sudah mencetak 3 gol. Lalu Ferran Torres 2 gol, Pedri 2 gol, Sergio Roberto bahkan bisa mencetak 2 gol. Sementara Depay, Kessie, Frenkie de Jong, Rafinha, dan Eric Garcia sama-sama mencetak 1 gol. Kontributnya memang kalau kita bicara Barcelona dari musim-musim lalu, yang menjadi pencetak gol selalu pemain-pemain di depannya. Ya. Selalu jomplang sampai 60%, bahkan 70% di era Messi, di era Suarez, Neymar, pemain-pemain itu selalu berkontribut atas 70% gol dari Barcelona. Tetapi di musim ini sudah mulai banyak terbagi pemain karena memang tidak ada pemain yang betul-betul kualitasnya sama di depan. Hanya Lewandowski yang betul-betul sama, sementara lainnya bukan mencetak gol tapi supplier kepada Lewandowski. Jadi wajar ketika jumlah golnya pun gap-nya besar ya dari Lewandowski ke pemain lain. Cuman masih menjadi PR bagi Xavi ketika Lewandowski dijaga ketat, ketika dia tidak menemukan harinya, siapa yang akan mengisi pos untuk mencetak gol. Betul, siapa yang akan menggantikan perannya. Atau mungkin kalau misalkan dia mengalami cedera, mungkin ini Xavi juga harus punya ibaratnya kayak backup pemain untuk menggantikan Lewandowski. Tapi kalau misalkan menurut Bung Sabto, ada nggak peran yang mungkin bisa menjadi replacement dari Lewandowski? Kalau untuk menjadi striker sama-sama nomor 9, mungkin yang paling pas adalah Memphis Depay. Tidak ada lagi pemain. Aubameyang sudah cabut ke Chelsea, lalu Braithwaite juga sudah pergi, yang pemain-pemain yang nomor 9 ya. Tetapi kalau tidak ada pemain nomor 9, kalau Depay masih mengalami cedera, saya rasa pemain-pemain yang bertipe false nine, mungkin Ansu Fati akan dimainkan sebagai false nine. Di posisi itu dia bisa memainkan posisi tersebut. Lalu Ferran Torres juga di Manchester City pernah bermain juga sebagai posisi false nine. Jadi skemanya mungkin tetap dengan formasi tiga penyerang, tetapi bukan ada yang nomor 9, tapi ada pemain-pemain yang berposisi sebagai false nine. Mungkin kalau diubah pun menggunakan 2 striker di depan tanpa Lewandowski, mungkin Rafinha bisa didorong menjadi striker juga di depan bersama entah itu Pedri, entah itu Ansu Fati atau Ferran Torres. Oke, menarik. Dan juga nih pemirsa, uniknya lagi adalah jumlah pemain yang mencetak gol di kubu Madrid dan juga Barcelona sama-sama 10 pemain. Bedanya di Madrid terdapat 4 pemain nih yang mencetak lebih dari 3 gol. Tapi kalau dari pandangan Bung Sabto sendiri bagaimana melihat hal ini? Apakah ini memang hanya faktor taktik? Iya, kalau Madrid lebih merata dan lebih matang ya. Kalau saya katakan Madrid dari musim kemarin sudah memainkan Vini, Benzema, dan juga bisa Rodrigo, bisa Federico Valverde. Jadi pemain-pemain ini sudah terbiasa dengan skema yang dimainkan oleh Ancelotti dari musim kemarin, sehingga di musim ini mereka tinggal maintain untuk bisa memainkan sepak bola yang biasa mereka mainkan di musim kemarin. Reaction football, mereka selalu bisa bagus ketika mereka ditekan, tidak pernah masalah bagi mereka karena mereka bisa keluar dengan nyaman, bola umpan 1, 2, 3, lalu bisa sampai depan dan mencetak gol, sehingga siapapun bisa mencetak gol, siapapun bisa datang dari posisi tersebut. Kita lihat Lucas Vazquez sudah lama tidak bermain, tapi kemarin bisa mencetak gol dengan skema yang sama dengan biasa dimainkan oleh Madrid dengan counter attack-nya. Artinya selama gaya bermainnya masih sama, pemain-pemain akan terbagi rata untuk bisa mencetak gol. Jadi wajar ketika Valverde, Vini, dan juga
Rodrigo gol-golnya tidak beda jauh ya, 6 gol, 5 gol, dan juga 5 gol. Ya, berbicara mengenai Real Madrid, memang ada satu pemain nih ya, yaitu Vinicius Junior yang tampil dominan. Ini terlibat dalam 13 gol dari 16 pertandingan musim ini di semua ajang. Bagaimana Bung Sabto melihat sosok dari Vinicius ini, dari itu di La Liga maupun di kompetisi lain? Ya, pemain yang saya rasa sama dengan Valverde, saya katakan tadi, progresnya paling matang, paling terlihat matang di skuad Real Madrid. Kita lihat dari final Liga Champions musim kemarin, dia juga menjadi pencetak gol tunggal Madrid untuk bisa memenangi Liga Champions melawan Liverpool. Itu satu bukti bahwa pemain ini positioningnya luar biasa. Tadi dia lari dari belakang, tetapi dia bisa melihat di mana Valverde akan mengumpan dan dia berada di posisi yang tepat. Di musim ini pun dia melakukan itu. Kita tahu kecepatan dia dari sisi kiri untuk bisa menyisir lapangan kiri, gocekannya luar biasa, kecepatannya luar biasa. Tetapi semakin ke sini, semakin saya lihat pemain ini pengambilan keputusannya semakin matang. Di awal-awal datang, kebanyakan dribble. Kadang-kadang terlalu banyak dribble, bola hilang. Itu sangat sering terjadi pada Valverde. Di musim berikutnya sudah mulai membaik, tapi keputusan kapan nembak, kapan ngoper, itu masih bisa dikatakan raw atau kurang matang gitu. Tapi di musim ini sudah semakin matang. Dia tahu kapan harus masuk, dia kapan harus melakukan umpan. Seperti ketika gol Modric kemarin pun umpannya dari Valverde tidak gemes untuk melakukan tembakan, tapi dia melihat pemain yang posisi lebih bebas, diumpan sehingga kematangan dia bisa dibuktikan lewat kontribusi dia. Tidak hanya menjadi lewat gol, tapi asis-asis dia juga cukup banyak. Jadi saya katakan kematangan pemain ini ketika datang juga di usia 18 tahun, tapi sekarang 4 tahun baru 22 tahun juga, salah satu pemain muda terbaik yang saya katakan di Eropa juga, salah satu pemain muda terbaik. Dengan kematangan dia, gol-gol selalu datang dan asis-asis selalu datang, sehingga pemain ini jadi salah satu pemain yang progresnya paling baik di Real Madrid. Dengan adanya pemain ini juga membuat skuad Real Madrid semakin matang ya dari segi skuadnya juga. Dan sementara itu pemain muda terbaik di dunia nih 2022 ada Gavi yang sayangnya mengalami cedera di pekan lalu. Seberapa besar sih Mas pengaruh Gavi kepada performa Barcelona musim ini? Dan dengan cederanya Gavi, berarti siapa peran yang bisa menggantikan Gavi? Kalau Gavi itu agak unik ya. Ini pemain yang mungkin terbelah antara dua kubu, yang satu suka banget dengan Gavi, satu yang sebel dengan Gavi. Pro kontra nih ya? Pro kontra ya. Kalau Xavi betul-betul ingin timnya selalu diisi oleh Gavi. Memang dia masih baru 17 tahun, begitu mentah ya. Belum kalau Diamond tuh belum keasah, masih raw banget, masih gerada geruduk mainnya, masih selalu melakukan tackling yang berbahaya, tetapi determinasi dia dalam setiap pertandingan untuk memenangi bola, untuk bisa merebut bola ketika dia kehilangan bola, ketika rekannya kehilangan bola, dia menjadi orang yang selalu ngambil. Ketika pemain-pemain belakang sudah kehilangan posisi, pemain lawan akan nembak, dia berani melakukan sliding. Positioning dia itu yang agak sulit tergantikan di Barcelona. Cuman kubu yang mengatakan bahwa pemain ini belum matang pun menyukai kalau Gavi tidak dimainkan. Jadi memang ada saatnya di mana Gavi harus melakukan istirahat. Kadang-kadang harus diparkir. Dan kebetulan dia mengalami cedera. Ini suatu ujian juga bagi Xavi. Siapa yang harus menggantikan posisinya? Kalau saya lihat di posisi tengah ya mungkin Frenkie de Jong akan mendapatkan posisinya. Frank Kessie pun bisa memainkan posisi yang dimainkan oleh Gavi, sehingga tidak masalah bagi Barcelona ketika Gavi tidak bermain. Mereka masih punya De Jong, mereka masih punya Frank Kessie yang bisa memainkan posisi Gavi sebagai gelandang petarung, sementara yang lebih elegannya yang dimainkan oleh Frenkie de Jong. Jadi ada dua pemain yang bisa menggantikan Gavi ketika Gavi mengalami cedera. Dengan cederanya Gavi ini juga akhirnya para supporter dari Barcelona juga bisa lihat nih akan seperti apa penampilan Barcelona tanpa adanya Gavi. Akhirnya kan kejawab gitu. Misalnya terpuruk Barcelona, ternyata pemain ini penting kan, kenapa Xavi selalu memainkan dia. Oke, sekarang mari kita membahas tentang pekan ke-12 La Liga Santander 2022-2023 dan inilah jadwal lengkap pertandingannya. Ya, Rumah La Liga memiliki 5 pertandingan pilihan pekan ke-12 yang akan kita bahas prediksinya bersama Bung Sabto. Kita tanya dulu nih ya tentang Atletico Madrid yang akan melawan tim papan bawah yaitu Cadiz. Kalau saya sih sepertinya yakin bahwa tren positif Atletico Madrid akan berlanjut, tapi kalau untuk Bung Sabto sendiri seperti apa?
Sepakat akan berlanjut karena kita bahas tadi bagaimana Griezmann menjadi pemain yang krusial bagi kebangkitan Atletico ya di pertandingan terakhir. Saya rasa itu akan berlanjut. Diego Simeone sudah menemukan komposisinya, sementara Cadiz masih mengalami masalah dalam mencetak gol. Sementara mereka sudah kebobolan 22 gol. Saya rasa akan berat bagi Cadiz walaupun tampil sebagai tuan rumah. Saya rasa Atletico akan memenangi pertandingan. Oke, setuju sama Bung Sabto. Dan juga ada partai big match nih yang akan terjadi saat Valencia menjamu Barcelona. Mengalahkan Barcelona nih sepertinya akan membuat PR besar nggak bagi Valencia sendiri, Bung? Ya, masih angin-anginan ketika di awal sempat startnya susah, tapi sempat berada di track yang baik dengan menang-menang juga. Tapi balik lagi, trennya menurun lagi, mengalami kekalahan dan juga hanya mendapatkan skor imbang. Sehingga konsistensi masih menjadi PR besar ya bagi Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru dari Valencia. Melihat bagaimana Barcelona semakin matang bersama Xavi, terutama di La Liga ya. Kita tidak bicara di Liga Champions di mana mereka 2 kali kalah, tetapi di La Liga mereka baru kemasukan 4 gol. Sementara mencetak 24 gol, jadi saya cukup yakin walaupun bertandang ke Mestalla, kandang Valencia, mereka tetap akan pulang membawa 3 poin. Ya, apalagi di 2 pertandingan terakhirnya setelah El Clasico mereka juga mencatatkan 2 kali clean sheet ya, Betul. Bung Sabto ya. Dan juga ini dia, Real Madrid mendapat lawan yang relatif mudah, yakni Girona. Berapa gol nih kira-kira yang bisa dicetak Real Madrid menurut Anda, Bung Sabto? Ya sebenarnya Madrid tidak muluk-muluk juga ya, kemenangan terbesar skor 3 dan 4-1 lawan Celta. Saya rasa menang lawan Girona pun kita tahu Girona juga kerap memberikan perlawanan yang cukup sengit bagi lawan-lawannya. Sehingga kemenangan bagi Real Madrid tetap saya pegang, tapi dengan skor yang paling selisih 2 gol. Oke, karena sepertinya Girona tim yang mampu untuk menyulitkan tim-tim besar ya, Bung ya. Dan juga Athletic Club yang akan melawan Villarreal yang kini memiliki poin yang sama nih, yaitu 18 dan akan saling bertemu. Gimana prediksinya, Mas Sabto? Ya, Villarreal baru kehilangan pelatih mereka, Unai Emery, yang memutuskan untuk pindah ke Aston Villa menggantikan Steven Gerrard. Artinya pelatih baru, biasanya pelatih baru sih akan memberikan kejutan ya di pertandingan pertama. Fenomena pelatih baru ya, Mas. Pelatih baru, seperti Aston Villa sendiri kan menang juga di pertandingan pertama. Cuman kalau melawan Bilbao, saya rasa Valverde kemarin belajar banyak, kalah 4-0 dari Barcelona. Dan main di kandang mereka di San Mamés selalu menjadi hal yang sulit bagi tim yang bertandang. Jadi saya rasa Bilbao akan meraih kemenangan melawan Villarreal. Oke, menarik. Lalu juga ada Real Betis yang akan bersua dengan Real Sociedad. Dan saat ini kedua tim juga tengah bersaing untuk berada di peringkat keempat. Bagaimana analisanya, Bung? Ya mungkin pertandingan yang salah satu yang paling seru ya di musim ini. Secara kualitas sama dua tim ini. Sociedad sedang tampil cukup apik. Dan juga Betis juga mempertahankan performanya cukup bagus. Sehingga saya rasa skor imbang ya. Skor imbang? Di pertandingan kali ini. Jadi adanya skor imbang bikin makin seru nontonnya ya. Oke, kalau gitu Bung Sabto terima kasih banyak atas ulasan-ulasannya yang luar biasa tentunya di Rumah La Liga pekan ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi tentunya ya Mas Sabto. Dan untuk pemirsa semuanya, jangan sampai ketinggalan nih pertandingan-pertandingan La Liga. Dan juga terus saksikan Rumah La Liga dan La Liga PES untuk informasi seputar Liga Spanyol. Dan juga setelah ini akan ada episode spesial dengan musisi senior Indonesia yaitu Faris RM yang akan membahas di balik terciptanya lagu Barcelona dan pandangannya untuk La Liga musim ini. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Kalau gitu saya Natasha Jermania beserta Bung Sabto pamit undur diri. I'll see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Rumah La Liga, saya Faris RM. Selamat jumpa, salam sehat dan insya Allah senantiasa berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah amin. Insya Allah dalam keadaan baik lah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku sih rutin aja ya WFH. WFH tuh ngajar, rekaman, producing, dan juga tentunya latihan-latihan dan pentas-pentas lah, seperti aktivitas pemusik pada umumnya. Ya, alhamdulillah ya. Memang di seputar tahun 1987,
kebetulan saya berkesempatan tinggal cukup lama lah di Barcelona gitu ya, dan sempat mempelajari ilmu penyutradaraan dan produksi untuk pertelevisian, Television Catalunya. Dan ketika itu saya ikut summer course aja sih, dan alhamdulillah ilmunya bermanfaat pada saya. Cuman yang istimewa ketika saya di Barcelona itu adalah bahwa saat itu tahun 1987 Barcelona terpilih sebagai kota penyelenggara Olimpiade tahun 1992 maksud saya. Jadi 5 tahun kemudian kan. Kotanya itu pesta gitu. Dan saya pribadi belum pernah melihat pesta kota semeriah itu. Masyarakat Spanyol yang mempertemukan tepat Catalunya itu berada di tepat perbatasan kultur budaya timur dan barat seperti Turki misalnya ya. Sehingga menarik sekali melihat masyarakatnya yang begitu penuh keakraban, penuh cinta ya, mengajak kita berdansa. Itu benar-benar terjadi loh ya, mengajak saya berdansa dan segala macam. Pesta kota yang sangat meriah dan saya terkesan dengan itu. Kalau kita bicara Spanyol yang sisi Katalan, ya, yang sisi Catalunya, itu kan sebetulnya Catalunya itu kan lebih dekat ke Prancis, ke Itali, ke Turki, dan juga ke Balkan. Jadi ornamen gypsy-nya, musik-musik tradisional gypsy, seperti flamenco misalnya, itu sangat erat sekali gitu, masuk ke dalam kultur kebudayaan masyarakat Katalan. Nah, ini yang saya nilai unik gitu. Pertemuan timur dan barat itu indahnya luar biasa gitu. Kalau tahu, sangat menarik buat saya ya, wanita-wanita Catalunya itu luar biasa cantik ya. Karena mempertemukan budaya timur ya, ada Arabnya, tapi ada Eropanya gitu. Ada Afrikanya gitu. Itu sungguh-sungguh menjadikan satu keunikan keindahan yang tiada duanya gitu. Menurut saya sih gitu. Aku sih terus terang kalau dari Liga Spanyol sih aku lebih memang fans fanatik Barcelona dibanding Real Madrid misalnya gitu ya. Buat aku Barcelona menarik karena gini, kultur Catalunya itu, kultur Katalan itu tercermin di berbagai aspek gitu. Baik di masyarakatnya, di kehidupan masyarakatnya satu. Baik di artnya, kita tahu misalnya Antoni Gaudí misalnya, seniman Catalunya, seniman Spanyol yang sangat menginspirasi dengan karya-karyanya seperti Sagrada Familia ya, dan berbagai banyak monumen-monumen karya Gaudí yang bersemarak lah berserakan lah di Barcelona. Dan juga akibatnya ke hubungan sosial dan yang juga akhirnya tercermin dalam kedekatan soliditas sebuah klub sepak bola seperti Barcelona gitu. Kita tahu Barcelona banyak sekali pemain asing gitu kan. Tapi pemain asing itu lebur ke dalam semangat kebarcelonaan gitu, ke semangat Kataluniaan gitu. Dan itu menarik buat saya gitu. Dia klub elit, tapi tidak mencerminkan keelitan seperti misalnya Real Madrid yang langsung elit gitu ya. Barcelona itu lebih merakyat, lebih ke milik rakyat gitu. Dia bukan klub elit milik satu perorangan atau pengusaha atau apapun lah gitu. Tapi dia benar-benar milik masyarakat Catalunya gitu. Luar biasa. Saya sempat sebetulnya, tapi bukanlah pertandingan yang premier lah ya. Tapi saya sempat menyaksikan FC Barcelona ketika di Barcelona dan itu luar biasa gitu. Dukungan masyarakat. Maka saya bilang gitu, benar-benar terasa bahwa mereka klub kebanggaan rakyat, bukan klub elit kebanggaan elit gitu ya, bukan kebanggaan kalangan atas, bukan. Tapi dia milik rakyat gitu. Bahkan kita tahu kayak Messi ketika keluar dari Barcelona pindah ke Paris Saint-Germain misalnya gitu kan. Itu benar-benar kehilangannya itu bukan kehilangan seorang pemain gitu. Tapi kehilangan
sosok bagian dari kehidupan rakyat mereka sendiri. Betul, padahal Messi orang Argentina gitu, tapi dia udah jadi orang Katalan gitu, dia udah jadi orang Barcelona gitu. Kehilangan Messi bukanlah kehilangan yang sifatnya kehilangan seorang bintang, bukan, tapi kehilangan bagian dari kehidupan masyarakat Barcelona gitu. Itu yang menarik gitu. Maka saya bilang luar biasa ya atmosfer kedekatan masyarakatnya di Barcelona tuh, kultur Katalunianya tuh sangat amat solid dan kuat gitu. Ya, contoh ya, misalnya saya terkesan yang gini ya, saya terkesan ketika itu ya untuk mungkin masyarakat tahu juga sebetulnya kenapa Barcelona menjadi lagu istimewa yang saya banggakan gitu ya. Kalau Sakura itu kan inspirasinya datang dari skenario film ya, jadi tidak murni dari Faris. Tapi kalau Barcelona itu murni dari Faris RM. Dan Barcelona itu yang unik sebetulnya adalah sealbum Living in the Western World yang boleh dibilang 50% saya tulis karyanya di Barcelona, itu benar-benar saya tulis karyanya tanpa satu pun menggunakan alat musik. Tanpa alat musik. Jadi bunyinya benar-benar di kepala saya. Karena ketika saya melanglang buana di Eropa, khususnya di Barcelona, saya nggak membawa alat musik. Sehingga mau beli alat musik juga sayang uangnya gitu ya. Saya bukan orang yang terlalu berada gitu kan. Jadi saya memilih untuk membeli buku partitur aja. Dan bunyinya di kepala langsung saya tuangkan dalam notasi. Full arrangement. Jadi baik komposisi maupun arrangement semuanya bunyi di kepala dan saya langsung tulis dalam notasi. Dan itu berkesan. Tapi tentunya karena pemusik ya, mau nggak mau kan saya harus mencoba juga gitu ya. Jadi cara saya waktu itu mencoba adalah kebetulan di dekat tempat saya tinggal di Liansa, waktu itu kota pinggiran di Barcelona, itu ada toko musik. Sehingga saya suka mampir ke situ. Buka piano, saya main piano gitu. Seminggu kemudian saya mampir lagi gitu, untuk mencoba lagu yang lain gitu kan. Nah, saya masih ingat namanya, Mr. Munoz namanya, Senior Munoz, dia yang punya toko musik itu. Dia hafal gitu, saya dua kali, tiga kali datang dia hafal gitu kan. Jadi dia pikir nih orang ngapain sih datang terus main tapi nggak pernah beli gitu kan. jadi waktu dia tanya sama saya gitu, saya langsung mengaku aja gitu. Saya bilang saya kebetulan datang dari Indonesia, saya kebetulan tinggal di Barcelona untuk beberapa waktu dan saya terinspirasi. Cuma saya nggak bawa alat musik, saya bilang gitu. Jadi saya tulis notasi, tapi saya harus mencobanya. Oh begitu, dia bilang gitu. Wah kenapa nggak bilang sama saya, dia bilang gitu. Silahkan coba. Ya begitu ramahnya gitu. Oke, dia bilang, you can come anytime, senor. Dia bilang gitu, you can come anytime. Just play the piano whenever you need. Dia bilang gitu. As long as the shop opens, selama toko ini buka, you are most welcome. Anda sangat kami terima gitu untuk mencoba. Akhirnya saya jadi kenal baik gitu. Nah, itu contoh keramahan masyarakat Catalunya kepada orang luar gitu, orang asing. Peluklah diriku mesra, penuh cinta, sebagai pengikat rindu. Kan ku ingatkan selalu cintaku di Barcelona.